kita bicara mengenai arti identifikasi. Identifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan awal yang mendahului rangkaian proses sebuah asesmen. Identifikasi dapat dikatakan sebagai kegiatan mengenal atau menandai sesuatu sebagai suatu proses penjaringan atau proses menemukan apakah anak tersebut memiliki kelainan atau sebuah masalah. Identifikasi dapat dikatakan juga sebagai usaha yang dilakukan oleh seorang guru, kemudian orang tua, atau bahkan seorang psikolog dan lain sebagainya untuk mengetahui apakah seorang anak tersebut memiliki kelainan atau penyimpangan baik dalam segi fisik, intelektual, sosial, emosional, dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian kita bicara setelah arti identifikasi, kita bicara mengenai tujuan dari identifikasi itu sendiri. Tujuan dari identifikasi adalah kita dapat mengetahui gejala kelainan dan kesulitan yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengambil tindakan selanjutnya. Dan di sini ada beberapa rangkaian dari proses sebuah identifikasi. Yang pertama, kita kenal dengan istilah penjaringan atau screening. Di sini, istilah screening atau penjaringan adalah kegiatan identifikasi yang ditandai untuk menetapkan anak yang memiliki kelainan secara fisik, mental, intelektual, serta menunjukkan gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya. Yang kedua, kita bicara mengenai adanya pengalih tanganan atau yang biasa kita istilahkan dengan referral. Tujuan pengalih tanganan di sini, apabila seorang anak memerlukan penanganan yang lebih serius dan lebih teliti, maka kita dapat bekerja sama dengan tenaga profesi lain yang lebih berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, ada istilah yang dikatakan klasifikasi. Di sini, istilah klasifikasi adalah kita dapat menentukan apakah anak tersebut tergolong berkebutuhan khusus dengan karakteristik apakah dia memiliki kelainan dalam bentuk fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, serta penyimpangan dalam hal yang lain. Kemudian yang keempat, ada istilah tentang perencanaan pembelajaran. Di sini terkait dengan program pembelajaran individual atau PPI yang tentunya nanti akan disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian yang kelima, kita bicara mengenai pemantauan kemajuan belajar. Di sini kita bicara tentang keberhasilan PPI itu sendiri, apakah berhasil untuk anak ataukah tidak. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara mengenai apakah terdapat format untuk mengidentifikasi anak itu sendiri secara baku ataukah tidak. Kemudian biasanya format yang akan kita berikan ini akan diisi oleh orang tua di awal tahun ajaran baru atau bahkan untuk siswa baru sekalipun dapat kita berikan. Di sini untuk informasi perkembangan anak atau biasa kita istilahkan dengan anamnesis perkembangan anak terdapat dengan beberapa identitas. Yang pertama, terdapat identitas anak. Identitas anak ini isinya terkait dengan biodata anak secara umum. Terdapat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status anak, kemudian dia termasuk anak dari jumlah saudara yang keberapa, kemudian kalaupun dia sekolahnya di mana, kelas berapa, dan alamat sekolah itu sendiri di mana. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang riwayat kelahiran, dan ini yang paling penting kita mengetahui kelainan anak atau anak memiliki hambatan. Di sini jika bicara tentang riwayat kelahiran, maka kita akan bicara tentang proses kehamilan ibu pada saat mengandung anak tersebut. Kita bicara tentang perkembangan masa kehamilan ibu, penyakit pada masa kehamilan yang diderita oleh ibu, usia kandungan ibu pada saat mengandung anak tersebut, riwayat proses kelahirannya, tempat kelahirannya, kemudian penolong proses kelahiran, gangguan yang terjadi pada anak pada saat lahir, kemudian berat bayi, panjang bayi. Kemudian kita bicara tentang tanda-tanda kelainan yang ada pada bayi. Kemudian yang terakhir adalah gangguan lain yang menyertai pada saat si bayi lahir. Kemudian yang berikutnya adalah kita bicara mengenai perkembangan masa balita. Nah, di sini yang sangat penting, seandainya anak tidak memiliki masalah di riwayat perkembangan proses lahir, maka kita akan bicara tentang masa perkembangan balitanya. Apakah dia menyusu pada ibu? Kalaupun menyusu pada ibu hingga usia berapa? Ataukah bahkan anak tidak menyusu sama sekali, jadi dia menggunakan susu pengganti air susu ibu, menggunakan susu kaleng. Kalaupun menggunakan susu kaleng, dia hingga usia berapa? Apakah anak mendapatkan imunisasi secara lengkap? Apakah dia rutin menimbang berat badannya? Kemudian kita bicara tentang kualitas makanan, kita bicara juga dengan kuantitas makanan, dan yang terakhir yang paling penting adalah anak mengalami kesulitan makanan atau kesulitan makan dalam bentuk apa.
Kemudian yang berikutnya, bicara mengenai perkembangan fisik. Kalau bicara perkembangan fisik, berarti di sini terkait dengan fisik motorik anak. Dia bisa berdiri pada usia berapa, dapat berjalan pada usia berapa, kemudian dia bisa menggunakan alat permainan seperti contohnya sepeda roda 2, roda 3 itu di usia berapa, kemudian bicara dengan lengkap di usia berapa, kesulitan gerak apakah ada atau tidak, status gizi balitanya baik atau tidak, kemudian bicara tentang kesehatan baik atau tidak, kemudian yang paling utama adalah penggunaan tangan dominan, apakah dia termasuk yang menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri. Kemudian yang berikutnya bicara tentang perkembangan bahasa, di sini terkait dengan pola bicara anak, meraban atau berceloteh pada usia berapa, kemudian apakah anak mengucapkan satu suku kata yang bermakna, kemudian dia berbicara tentang kata yang bermakna pada usia keberapa, dan yang terakhir adalah berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada usia berapa. Kemudian ada juga perkembangan dalam segi sosial. Kita melihat di sini bagaimana hubungan anak dengan saudara, hubungan dia dengan teman, hubungan anak dengan orang tua, terkait dengan hobi, dan terkait dengan minat khusus yang dimiliki anak. Kemudian terkait juga dengan perkembangan pendidikan. Di sini adalah riwayat pendidikan yang diterima anak. Apakah anak langsung masuk sekolah TK, apakah kalaupun masuk sekolah TK, berapa lama dia di sekolah TK-nya. Kemudian kesulitannya masuk SD usia berapa, kesulitan yang dialami selama dia di sekolah dasar, kemudian apakah dia pernah tinggal kelas atau tidak, pelayanan khusus yang diterima anak ini terkait dengan kebutuhan anak di sekolah, prestasi yang pernah dia capai, mata pelajaran yang dirasa paling sulit untuk anak, kemudian ada mata pelajaran yang dirasa paling disenangi, kemudian kita bisa menambahkan keterangan yang kira-kira diperlukan. Dan pada masa pengisian anamnesa anak ini, kita bisa minta atau bisa mengarsipkan ke dalam buku induk anak, dan ini bisa kita arsipkan selama 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir, jika bicara tentang pendidikan, maka ada istilah bahwa setiap anak memiliki karakter yang unik, dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan apapun kondisi yang dia miliki. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.